bisa mematuhi apa yang sudah kita laksanakan, baik itu program keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan program keyakinan sekolah. Baik, silakan ibu guru untuk mencatat, untuk menambah lagi, memperkuat lagi program yang telah kita buat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami kepala sekolah dan ibu bapak guru yang berkesempatan hadir pada saat ini dalam kegiatan presentasi yang akan dilakukan oleh Pak Guru Rendah, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Lombok Tengah. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafalkan basmalah. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata pengantar kepada Bapak Wakil dan Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan bersyukur kita kepada Allah Taala, di mana pada pagi bulan siang ini masih kita diberikan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman Islam dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita menghadiri undangan dari Bapak Guru Rendah calon guru penggerak tahun 2023. Kedua kalinya selalu bersama dalam bersama-sama layanan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi yang menghormati program guru penggerak ini, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Institut Resort atas kata komentar yang disampaikan. Kita lanjut untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang berjudul pemahaman dan penerapan pengalaman belajar modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Guru Nurdan SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Indonesia, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi program guru penggerak yang saya ikuti pada saat ini. Jadi
pada kegiatan ini saya akan menyampaikan materi dari modul 1. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam program penggerak modul 1 ini ada 4 bagian ya. Ini yang akan saya sampaikan ini adalah modul terakhir dari modul 1. Kalau yang pernah saya baca dan ikuti, jadi modul 1 ini 1 di 1 itu mempelajari tentang cara menuntut anak ya, cara kita belajar bagaimana itu dituntut supaya menjadi lebih baik ya ke depannya. Yang kedua itu ada peran ya, peran dan nilai-nilai hidup penggerak, itu modul 1 itu 2. Yang ketiga itu visi guru penggerak yang ketiga. Nah yang terakhir ini dari modul 1 yaitu modul 4 yaitu adalah budaya positif ya. Jadi ada kaitannya nanti ya di antara semua modul 1 ya. Jadi ada namanya koneksi antar materi. Nah dalam modul 1 ini saya akan menjelaskan pembelajaran ya maupun pemahaman yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan CGP pada saat ini, yaitu budaya positif ya. Jadi budaya positif. Sekali lagi judul materi yang saya sampaikan ini adalah pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita khususnya ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa kita laksanakan. Baik. Nah, berikut slide kedua yaitu ada konsep inti budaya positif. Ada 7 ya, ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Berikutnya keempat itu kebutuhan dasar manusia tentunya ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nomor 7 inti posisi kontrol restitusi namanya. Terakhir segitiga restitusi. Nah ini yang inti dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lanjut ke berikutnya yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi isinya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Teori kontrol dalam mengontrol kita kepada murid. Mudah-mudahan juga pada rekan guru dan kepala sekolah nanti ya, kita saling mengontrol ya. Jadi miskonsepsi itu pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Bagaimana kita akan mengontrol murid ya, tentunya kepada yang lebih baik. Berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat untuk diri kita masing-masing ya. Sekali tentunya kita juga bermanfaat untuk murid kita depannya. Berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan memperlasan bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi sana kita bisa menjelaskan dalam arti kata salah itu boleh ya, tapi jangan dibuat. Jadi rasa bersalah itu nanti bisa kita menjadi tersadarkan maksudnya ya, tersadarkan. Berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi bukan memaksa kita maksudnya ya. Jadi kita harus bisa mengontrol anak itu motivasi sini ya. Kita mengontrol supaya dia bisa melaksanakan. Walaupun anak itu tidak bisa, tapi kita berusaha lagi untuk membuat dia menjadi bisa. Nah, baik, berikutnya untuk perubahan paradigma. Jadi, nah ini ada kegiatan kepelakangan. Nah, jadi ada kepelakangan kita. Nah, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Nah ini ada sedikit
pasangan. Ya. Kalau bisa saya minta tolong ya untuk 2 orang bapak guru untuk depan untuk mencontohkan ya. Misalnya ada 1 ya menghafalkan tangan ya, 1 menghafalkan, 1 yang membuka. Nah, nanti contohnya misalnya 1 ya. Nah, di sini nanti saya menyuruh, saya tolong ya, menyuruh untuk menuliskan apa yang jadi keinginan ya, kerahasiaan dalam diri kita sendiri. Nah, boleh minta tolong untuk bapak guru untuk maju ibu guru Ferry sama ibu ya. Ini di depan ya. Nah, Ibu Erni misalnya, Ibu Erni menulis satu aja, ya. Jadi 1 memilih menulis apa yang tidak boleh tahu oleh sama Ibu bisa tulis saja. Nah, setelah itu nanti kepalkan tangannya, genggam kertas ini, ya, digenggam kertasnya sekuat-kuatnya, ya. Jadi tidak boleh jauh, ya. Jadi nanti Ibu membuka sekuat-kuatnya bagaimana si D membuka kepalan tangannya ada ya. Apakah bisa atau bagaimana nanti? Oke. Terima kasih. Ya, dikepalkan, ya, digenggam kertasnya sekuat tenaga. Nah, sudah ya. Ini ada contoh contohkan ya BNI A, Bu Mekti. Nah, ya bisa contohkan sekarang Ibu Erni, ya, kepalkan tangannya. Ibu Mek membuka, ya, berusaha untuk membuka sekuat-kuatnya bagaimana usaha, ya, oke, cukup, nah, cukup dibuka, cukup, ya, cukup. Nah, apa maksudnya begini? Ya, terima kasih guru pada ya, terima kasih. Ya, ini maksudnya berarti kita tidak bisa mengontrol orang, ya. Jadi orang itu mengontrol diri sendiri, ya. Bagaimana kalau dia baik, bisa juga dia membuka dengan alasan untuk kebaikan, ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya tidak mau karena dia rahasia sekali, ya. Sekali lagi positifnya di sini adalah kita tidak bisa mengontrol orang, ya. Begitu juga kita dengan mengajar anak bapak, ya, bapak ibu guru. Jadi usaha kita tuh usaha semampu-mampunya, bahkan titik maksimal kita usahakan, ya, sampai dengan segala cara kita usahakan. Tapi kalau tidak bisa, nanti itu anak itu akan bisa sedikit tapi beriringan dengan ya waktu berjalan. Ya, jadi itu ya sekali lagi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, itu maksudnya kali. Terima kasih Anda dulu. Ya, berikutnya paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol, yaitu Stephen R. Covey, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maksudnya kita dulu memberikan contoh, kita ubah perilaku kita bagaimana mengubah orang, ya, itu maksudnya dari yang ini, ya. Berikutnya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Jadi kita mengubah dari bentuk kita dulu, acuan apa yang dipakai, ya, untuk mengacu supaya berubah orang ini. Berikutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya. Jadi kita berpikir sana dulu. Nah, berikutnya baru kita ubahlah bagaimana Anda skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas dan kenyataan, ya. Jadi kita merubah paradigma itu mulai dari diri kita dengan bentuk-bentuk yang nyata realitas, ya. Itu baru kita berubah ke orang lain. Berikutnya, slide berikutnya, ya, alasan harus sedikit. Nah, ya, ini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan. Ini maksudnya ada dua stimulus kontrol, ya, stimulus kontrol, 2 teori.
dari kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpikir sama dengan kita. Nah, dari kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya, tentunya dunia kita. Berikutnya kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus responnya. Untuk dari kontrolnya itu semua manusia memiliki tujuan, walaupun anak nakal misalnya, ya. Jadi kalau udah baik, berarti pastinya baik. Tapi ada nakal, kenapa dia nakal? Ya, apa alasannya? Ya mungkin mau disayang, mau diperhatikan, itu maksudnya baik. Ya, jadi senakal-nakal anak itu pasti, selagi nakal-nakal anak itu ada tujuannya, ya, dari apa yang dia laksanakan. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari kontrolnya itu hanya Anda bisa mengontrol Anda. Ya seperti tadi kepala kanan tadi. Ya, jadi kita mengontrol orang lain, ya, tapi kontrol diri kita sendiri dulu. Ya. Berikutnya kekuasaan ada pada saat rujukan gagal. Itu stimulus responnya. Berikutnya teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru. Ya, kolaborasi kerjasama. Ya, jadi kegagalan itu bisa memakai kita kolaborasi dengan teman yang lain, guru yang lain, juga stakeholder yang lain. Itu maksudnya. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang saja. Ya, jadi kita mengontrol supaya kita jangan sampai kalah. Itu banyak yang kontrol. Jadi stimulus responnya adalah bisa dikatakan kita bisa ambil mengalah dari batu pantang. Ya, jadi kita putus bisa putus asa. Tapi kalau temporer itu kita harus menang. Kita harus bagaimana kita menjadikan orang itu supaya apa yang kita tujukan untuk kebaikan itu supaya dia menjadi baik. Baik, berikutnya. Nah, kita semakin lanjut ke ya. Nah ini ya disiplin positif, ya disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, ya apa yang terbayang di benak Anda atau Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, apa kira-kira? Apa yang terlintas disiplin? Ya, apa yang mau kita tunjukkan dari disiplin itu? Ya, tentunya tepat waktu. Ya, sebab itu tentunya kita akan mencapai keberhasilan. Ya, disiplin itu berarti kalau sudah disiplin berarti akan berhasil. Ya, apa nih? Ya, akan berhasil insyaallah kalau disiplin ini. Ya, itu maksudnya ya. Jadi mana kata disiplin? Ya, apakah mana disiplin itu? Satu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi kita belajar, itu bukan berarti kita sudah bisa, tapi kita juga termasuk untuk belajar. Berikutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin ini dari murid Socrates dan Plato. Ya, Socrates dan Plato ini adalah pendapat orang yang melakukan disiplin pada murid. Berikutnya disiplin ini membuat orang menjalani potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, sekali lagi kita disiplin, kita punya tujuan. Ya, misalnya dalam sekolah untuk mendisiplinkan anak kita supaya anak itu menjadi pintar, cerdas, sukses ke depannya. Berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, insya Allah kalau sudah disiplin akan patuh dengan sendirinya nanti. Ya, seperti terbiasa yang pernah kita laksanakan di sekolah kita, ya di sekolah kita tercinta ini. Berikutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi disiplin itu tujuannya kita adalah supaya dia terbiasa tanpa diperintah, tanpa disuruh. Sebenarnya tidak kita, tidak kita. Jadi tidak ada yang tujuan yang lain. Sekali adalah untuk kebaikan dia sebenarnya. Ya, kebaikan dia. Itu tujuan kita. Lainnya adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengayomi diri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, sekali motivasi, gambaran, ya, gambaran kepada para murid kita untuk menjadi yang lebih baik ke depan.
berikutnya kita ke nilai-nilai kebajikan universal, ya, kebajikan universal. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, tanpa dipungkiri kita sebagai makhluk kita akan kuasa, kita punya tujuan. Ya, dalam agama itu kita menuju kebaikan nanti dunia maupun di akhirat yang bisa. Ya, nilai-nilai universalnya. Titik satu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jelas sekali. Ya, sekali perilakunya itu apa yang disampaikan akan mempunyai tujuan. Berikutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi hidupnya akan terbangun. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilaksanakan itu akan terbangun. Ya, sekali sebagai motivasi diri. Ya. Terlanjut titik tiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar bangsa kita adalah termasuk bangsa yang beriman, bangsa Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadinya sangat penting sekali untuk membina generasi penerus kita. Berikutnya mandiri, ya, seperti tadi mandiri, ya, tidak sebentar itu juga profil Pancasila. Berikutnya berani, ya, punya ide kepada yang bisa menyampaikan gagasannya, ya, dari tujuannya 1 sampai 9 untuk membawa keberhasilan itu sampai ke dunia. Berikutnya bergotong royong, jadi saling membantu di antara sesama. Terakhir adalah kreatif yang ditujukan kepada guru kepada anak kita. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana caranya supaya dia tidak nyaman, supaya dia terhindar. Kita tampung dulu Bapaknya. Selanjutnya silakan Ibu dari. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Di sini saya akan menanyakan sedikit, ya. Selain dari contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi pada saat membacakan materinya, apakah ada langkah-langkah lain yang Bapak lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini? Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan pada Bapak Guru. Dari pertanyaan pertama, apa fungsi atau peran kita guru dalam sekolah? Ya? Jadi ini saya akan menjawab. Peran kita yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, ya. Jadi adalah bertolak belakang kita. Tapi sekarang itu ada aturan, ya, aturan yang berlaku untuk anak kita. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah dilakukan di media sosial itu bagaimana guru. Padahal guru itu tidak menyakiti sebenarnya, ya. Tapi karena hukuman itu, ya, karena hukuman pidana itu berlaku. Kalau kita dari pemantau itu posisi yang bisa laksanakan, ya. Jadi bagaimana jadi memperbaiki kesalahan, ya. Jadi kita mempunyai dengan cara-cara yang manusiawi. Jadi ada pemantau, ya. Ya, selagi jawaban saya adalah manajer, ya, pemantau, ya. Jadi itu dilakukan untuk menangkap positif ada, ya. Pertama, ya, saya dari menghargai. Berikutnya tentu berkata santun kepada teman, juga kepada bapak ibu guru kita, ya, dan juga masyarakat di luar. Itu mungkin jawaban saya dari langkah-langkah dari sekian. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Adalah kita tutup dengan sama-sama membaca